Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harismani Matul Hidayah, NIM T 2018-5072. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok saya, kelompok 8, terkait pengertian komponen budaya dan perkembangan pesantren dari masa ke masa. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian pesantren. Dengan istilah pondok pesantren dimaksudkan suatu bentuk pendidikan keislaman yang melembaga di Indonesia. Kata pondok itu sendiri yaitu kamar, gubuk, rumah kecil, dipakai dalam bahasa Indonesia dengan menekankan kesederhanaan bangunan. Mungkin juga pondok diturunkan dari bahasa Arab yaitu funduk, yang artinya ruang tidur, wisma, hotel sederhana. Kata pesantren ini terdiri dari kata asalnya santri, awalan pe dan akhiran an yang menentukan tempat. Jadi berarti tempat para santri gitu. Dan dihubungkan dengan suku kata tra, yaitu suka menolong, sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan yang baik-baik gitu. Atau mungkin yang kita kenal adalah pendidikan yang berbasis agama, yang lebih menekankan ke nilai-nilai keagamaan. Yang selanjutnya poin B yaitu komponen-komponen pesantren. Seperti yang kita ketahui ada beberapa komponen-komponen pesantren. Yang pertama masjid. Bagaimana masjid ini merupakan suatu yang pokok dalam pesantren, karena masjid fungsinya sebagai pusat keagamaan dan sembahyang, serta masjid sekaligus merupakan juga tempat kehidupan umum, komunal, dan pendidikan. Teolog filsuf dari Pakistan bernama Kausur menyimpulkan peranan mosque as education center. Yang kedua yaitu pondokan atau pondokan. Pondokan ini merupakan fasilitas yang terdiri dari banyak ruangan untuk tinggal atau tempat tidur dalam suatu komplek tersendiri, seperti itu. Masing-masing dengan sarana sanitasi, kebersihan, tempat-tempat suci, sumur, tempat makan, dan dapur bersama. Selanjutnya ditunjang dengan ruangan untuk belajar bersama. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga komponen pesantren yaitu apa? Ruang kelas. Ruang kelas ini sendiri sebagai tempat belajar mengajar baik ilmu pengetahuan umum ataupun ilmu pengetahuan agama. Materi selanjutnya poin C yaitu budaya pesantren. Pesantren ini kan adalah sebuah kawasan yang khas, yang ciri-cirinya tidak dimiliki oleh kawasan yang lain. Karenanya tidak berlebihan jika Abdurrahman Wahid menyebut sebagai subculture tersendiri. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pendidikan pesantren secara tradisional yang menjadikannya khas adalah kiai, santri, masjid, pondok, dan pengajaran kitab-kitab klasik. Secara garis besar, tipologi pesantren bisa dibedakan paling tidak menjadi 3 jenis, walaupun agak sulit untuk membedakan secara ekstrim di antara tipe-tipe tersebut, yaitu salafiyah tradisional, kalafiyah modern, dan terpadu. Yang pertama ini salafiyah ya. Salafiyah adalah tipe pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu pengetahuan umum, tetapi masih tetap mengajarkan kitab-kitab klasik seperti pesantren salafiyah. Pola kepemimpinan pesantren tipe ini biasanya kolektif demokratis, sehingga tugas dan wewenang telah dideskripsikan secara jelas, sehingga tidak ada pemusatan keputusan pada figur seorang kiai. Dan yang selanjutnya pesantren salafiyah. Pesantren salafiyah atau tradisional adalah model pesantren yang muncul pertama kali. Pesantren ini biasanya berada di pedesaan, sehingga warna yang muncul adalah kesederhanaan, kebersahajaan, dan keikhlasan yang murni. Tetapi seiring perkembangan zaman, maka pesantren juga harus mau beradaptasi dan mengadopsi pemikiran-pemikiran baru yang berkaitan dengan sistem pendidikan yang meliputi banyak hal, misalnya tentang kurikulum, pola kepemimpinan yang demokratis kolektif. Jadi semakin berkembangnya zaman gitu, pesantren juga harus mau mengadaptasi lembaganya gitu. Jadi memang harus mengikuti standar pendidikan. Jadi sering kita jumpai, bahkan tidak sedikit lagi adanya pesantren itu juga harus berbaur dengan pendidikan ilmu umum seperti itu. Yang selanjutnya yaitu poin D, perkembangan pesantren dari masa ke masa. Yang pertama, permulaan berdiri. Pesantren dalam menentukan kapan pertama kalinya pesantren berdiri di Indonesia, terlebih dahulu perlu melacak kapan pertama kalinya Islam masuk ke Semenanjung Nusantara. Terdapat berbagai pendapat mengenai kapan masuknya Islam di Indonesia. Ada yang berpendapat semenjak abad ke-7, namun ada juga yang berpendapat semenjak abad ke-11.
pada masa perkembangan Islam, biara dan asrama tersebut tidak berubah bentuk, akan tetapi isinya berubah dari ajaran Hindu dan Buddha diganti dengan ajaran Islam yang kemudian dijadikan dasar peletak berdirinya pesantren. Jadi awal mulanya pesantren itu kan kita harus kita nggak langsung kita kenalkan ajaran Islam, dan kita juga harus menghormati dengan adanya ajaran nenek moyang. Jadi kita bagaimana kita meyakinkan kepada mereka dengan meniru beberapa adat-adat agama nenek moyang begitu. Dan selanjutnya berdirilah pesantren tersebut. Dan yang selanjutnya pesantren pada masa penjajahan, pada zaman penjajahan Belanda, dengan berbagai cara penjajah berusaha untuk mendiskreditkan pendidikan Islam yang dikelola oleh pribumi termasuk di dalamnya pesantren. Nah, ini kenapa? Sebab pada zaman dulu saja ketika pesantren pada masa penjajahan itu pesantren itu sudah sangat berpengaruh besar gitu dalam masa penjajahan gitu. Dalam kemerdekaan Indonesia itu sangat berperan besar. Jadi bagaimana mereka pasukan Belanda, para penjajah dari Belanda itu berusaha untuk mendiskreditkan, bagaimana untuk meyakinkan kepada rakyat-rakyatnya untuk tidak percaya gitu dengan adanya ajaran-ajaran keislaman melalui pesantren itu. Dan selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada masa kemerdekaan. Seperti yang sudah dijelaskan, bagaimana pesantren itu juga ikut berkembang dengan zaman. Dengan seiringnya waktu, pesantren itu harus mengikuti dengan adanya kurikulum, dengan penambahan pendidikan formal dan seperti itu. Jadi tetap seperti visi misi dengan negara ini gitu. Ketika negara berkembang gitu ya. Jadi keduanya memang harus saling beriringan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.